Perkenalkan, nama saya Dwi Santoso dengan NIM 2205531135 dengan mata kuliah Aljabar Linear dengan dosen Prof. Dr. Cokorda Gede Tirta Nindya. Saya di sini akan sedikit menyampaikan materi tentang Euclidean space. Yang pertama, properties of vector. Yang pertama, vector addition and scalar multiplication properties. Misalkan U, V, dan W adalah vektor dalam Rn, dan K, C adalah bilangan real atau skalar real. Kita memiliki kasus sebagai berikut. Yang pertama, vektor U tambah V sama dengan vektor V tambah U. Yang kedua, dalam kurung vektor U tambah V ditambah W sama saja dengan U ditambah dalam kurung vektor V tambah vektor W. Yang ketiga, vektor U atau vektor 0. Vektor U ditambah dengan vektor 0 sama dengan vektor U atau netral element. Yang keempat, untuk setiap vektor U tersebut ada vektor minus U, seperti U ditambah vektor minus U sama dengan vektor 0 atau vektor 0. Yang kelima, K atau bilangan real atau skalar real dikali dalam kurung vektor U ditambah V sama saja dengan K atau bilangan real KU ditambah KV atau hukum distributif. Yang keenam, K atau bilangan real ditambah C atau bilangan real dikali dengan vektor U sama dengan K dikali vektor U ditambah C dikali vektor U atau hukum distributif. Yang ketujuh, KC dalam kurung KC dikali vektor U sama dengan K atau bilangan real dalam kurung C atau bilangan real dikali vektor U atau sama saja dengan hukum asosiatif. Yang kedua, properties of the inner product. Misalkan U, V, dan W adalah vektor pada Rn dan K adalah skalar real atau bilangan real. Memiliki seperti itu. Yang pertama, dalam kurung vektor U tambah V dikali W sama saja dengan vektor U kali W ditambah V kali vektor V kali W atau hukum distributif. Yang kedua, U dikali vektor U dikali vektor V sama saja dengan vektor V dikali vektor U atau hukum komutatif. Yang ketiga, dalam kurung K atau bilangan real dikali vektor U dalam kurung dikali vektor V sama saja dengan K atau bilangan real dalam kurung vektor U dikali vektor V atau sama saja dengan dalam kurung vektor U dikali K atau bilangan real vektor V.
Yang ketiga, properties of norm of a vector. Untuk skala K, kita definisikan modulus dari K yang dibataskan dibataskan K mutlak sebagai K mutlak sama dengan akar K kuadrat. Biarkan U menjadi vektor di Rn dan K menjadi skalar nyata. Kita memiliki yang sebagai berikut. Pertama, U lebih dari sama dengan 0 positif dan U sama dengan 0. Yang kedua, KU sama dengan K mutlak dan U dikali U mutlak. Contoh seperti gambar di bawah. Materi yang kedua, further properties of vector. Yang satu, revision of norm and dot product. Kami pertama-tama melakukan contoh numerik pada norma, panjang, dan produk titik. Ingat, norma atau panjang vektor V dilambangkan dengan V dan hasil kali titik dengan titik di antara keduanya vektor. Di bawah ini contoh soal dan contoh dan solusi pengerjaannya. Yang kedua, angle between two vector. Gambar di atas menunjukkan gaya konstan F yang diterapkan pada suatu benda dan sebagai akibatnya benda tersebut bergerak sejauh D. Usaha yang dilakukan oleh gaya adalah hasil kali besar gaya pada garis aksi F cos dan jarak yang ditempuh suatu benda D. Karenanya, work done sama dengan F cos dikali D. Usaha didefinisikan sebagai produk dari gaya yang diterapkan dalam arah tertentu dan jarak itu bergerak ke arah itu. Contoh nyata dari hal ini adalah membayangkan seatas tali diikatkan ke suatu benda, mungkin ke sebuah tongkang. Anda perlu memindahkan tongkang dengan mengikat tali. Seperti gambar di atas, jika Anda bisa berdiri tepat di dalam tongkang dan mendorong, maka semua kekuatan Anda akan masuk ke arah gerakan. Dalam hal ini, F dan D sejajar, dan sudut di antara mereka adalah 0 derajat, sehingga kita memiliki work done F cos dikali D sama dengan F kali D, karena cos 0 derajat sama dengan 1. Ini adalah gaya paling kecil yang digunakan untuk mendorong benda, karena kita mendorong dalam hal yang sama arah seperti yang kita objek bergerak. Yang ketiga, application of vector. Aplikasi vektor adalah mesin vektor pendukung yang merupakan algoritma komputer. Algoritma menghasilkan hyperplane terbaik yang memisahkan kelompok data atau vektor. Hyperplane adalah pesawat umum di Rn. Dalam mendukung mesin vektor, kami tertarik pada menemukan jarak terpendek antara hyperplane dan vektor. Hyperplane adalah bidang umum di ruang N. Dalam dua ruang itu adalah garis, seperti yang dicontoh pada gambar yang ada di bawah. Jarak terpendek dari vektor U ke sembarang titik pada hyperplane V kali X tambah C sama dengan 0, di mana X sama dengan X dan seterusnya. Di ruang N dapat dibuat sama mutlak U kali V tambah C per mutlak V. Materi yang ketiga, linear independence. Linear independence, kita katakan bahwa vektor satuan
standar E1, E2, dan En bebas linear. Ketika salah satu dari vektor EK tidak dapat dibuat dalam fungsi linear dari yang lain, salah satu tidak dapat menyesuaikan vektor Rn dalam bentuk E1, E2, dan En adalah vektor-vektor bebas linear. Yang kedua, linear dependence. Apa yang maksud dengan ketergantungan linear? Definisi sebaliknya, kita memiliki vektor V1, V2, V3, dan Vn dalam Rn adalah bergantung linear. Skalar K1, K2, K3, dan Kn tidak semuanya 0 dan memenuhi K1, V1 tambah K2, V2 tambah K3, V3 tambah seterusnya Kn, Vn sama dengan 0. Yang penting, basis dan spanning set. Spanning set definisi ditimbangkan n vektor dalam himpunan S. V1, V2, V3, seterusnya hingga Vn. Dalam ruang N, Rn, jika sebuah vektor dalam Rn dapat dihasilkan oleh kombinasi linear dari vektor-vektor ini, V1, V2, V3, dan Vn, maka kita katakan vektor-vektor ini merentang atau menghasilkan ruang N. Rn, himpunan ini S sama dengan V1, V2, V3, dan seterusnya hingga N disebut himpunan merentang. Kita juga mengatakan bahwa himpunan S merentang ruang N atau S merentang Rn. Yang terakhir, basis. Mengingat beberapa vektor, kami dapat menghasilkan yang lain dengan kombinasi linear. Kami hanya membutuhkan vektor untuk membangun semua vektor lain dari mereka melalui kombinasi linear. Himpunan vektor yang cukup ini adalah disebut basis. Contohnya adalah vektor satuan standar E1 sama dengan 1, 0, E2 sama dengan 0, 1 untuk R2. Ini adalah basis yang membentuk sumbu X dan Y dari R2 karena E1 sama dengan 1, 0 menentukan arah X dan E2 sama dengan 0, 1 menentukan arah Y. Setiap vektor basis tambahan memperkenalkan arah baru, mempertimbangkan n vektor V1, V2, V3, dan Vn dalam ruang N. Rn, vektor-vektor ini membentuk basis untuk Rn. Yang pertama, V1, V2, V3, dan seterusnya sampai Vn, N, Rn, dan V1, V2, V3, N adalah linear independent. Sekian materi dari saya. Mohon maaf jika ada materi yang kurang, dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam penerangan materi. Sekian dari saya, terima kasih.